Di cerita sebelumnya, Zhou Yu beserta kelima Raja Iblis lainnya sedang menuju ke tempat pengorbanan bagi Dewa Iblis. Dan kini mereka semua telah sampai di tempat pengorbanan itu yang diberi nama dengan altar Dewa Iblis. Ketika berada di hadapan patung Dewa Iblis, Iblis Ular berkata kepada semua orang agar menyerahkan benda yang ingin mereka korbankan. Karena dia akan segera memulai formasinya, lalu Yin Yu menanyakan mengapa mereka tidak mengorbankan manusia saja. Karena dia telah menangkap banyak dari mereka. Namun menurut Iblis Serigala pengorbanan manusia sangatlah besar dan dapat memicu praktisi manusia untuk muncul. Kemudian Iblis Raja Wali Perak mengeluarkan benda yang akan dia korbankan. Dan untuk mengorbankannya dia memerlukan pengorbanan dari sebuah kota. Lalu Zhou Yu juga mengatakan jika dia akan mengorbankan metode pukulan miliknya yang telah menghancurkan monster tak terhitung jumlahnya. Dan Zhou Yu juga bertanya apakah Dewa Iblis akan keberatan dengan pengorbanan darinya. Dan dengan sedikit rasa kesal Iblis Raja Wali Perak berkata, "Dasar manusia." Kemudian Iblis Ular meminta agar mereka tenang. Karena dia akan segera memulai upacara pengorbanannya. Dan untuk selanjutnya mereka harus menyerahkan pengorbanan mereka kepada Dewa Iblis. Dan kini terlihat mereka berenam berjejer menghadap patung Dewa Iblis untuk memulai formasi pengorbanannya. Di saat bersamaan Zhou Yu bertanya kepada Lai Zi tentang asal-usul dari Dewa Iblis yang berada di hadapan mereka. Menurut yang dia dengar Dewa Iblis itu berasal dari kekuatan kuno klan Iblis yang sangat kuat sehingga hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Lalu Lai Zi tersenyum tipis sembari berkata, "Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Itu terlalu berlebihan. Orang ini pernah menantangku ketika dia menerus ke surga tingkat ke-90. Namun aku memotong salah satu ekornya. Dan setelah itu dia langsung melarikan diri entah kemana." Dan kini Zhou Yu hanya memasang ekspresi datar setelah mendengar perkataan Lai Zi sembari dia berkata, "Seperti yang diharapkan darimu." Di saat bersamaan Iblis Ular mengumpulkan sebuah energi dengan memulai sebuah teknik. Lalu dia segera menyebar energi itu ke seluruh altar Dewa Iblis sembari dia berkata, "Pengorbanan untuk Dewa Iblis yang agung dan tak terkalahkan." Dan beberapa iblis lainnya mengarahkan benda pengorbanannya ke arah energi yang telah diciptakan oleh Iblis Ular. Namun di saat bersamaan Zhou Yu dikejutkan dengan sebuah formasi yang secara tiba-tiba muncul dari bawah kakinya. Dan di saat itu juga Iblis Ular kembali berkata, "Cepat salurkan energi kita ke dalamnya. Tangkap pemuda ini lalu sempurnakan dia dan jadikan dia sebagai pengorbanan untuk Dewa Iblis." Dan dengan ekspresi yang sangat kesal, Zhou Yu berkata, "Beraninya kalian semua bekerja sama untuk melawanku. Kalian sungguh tidak tahu malu," sembari tersenyum bengis. Yin Yu berkata, "Kau saja yang tidak memiliki pandangan ke depan. Bahkan dengan gampangnya kau meminta untuk bekerja sama dengan kami." Di saat bersamaan King Qiyu bertanya kepada para iblis itu, sejak kapan mereka merencanakan tentang penangkapan Zhou Yu? Mengapa dia tidak mengetahuinya sama sekali? Lalu Iblis Ular menjelaskan jika mereka telah merencanakannya ketika perjalanan menuju altar Dewa Iblis. "Karena kami tidak dapat mempercayaimu untuk sekarang. Tentu saja kami merahasiakan rencana ini darimu." Kemudian Yin Yu berjalan mendekati King Qiyu sembari dia berkata, "Kami telah menghabiskan banyak energi untuk menjebak manusia ini. Kau juga harus memasukkan setengah dari energimu ke dalam formasi untuk membuktikan ketulusanmu kepada kami." Namun King Qiyu menolak tawaran dari mereka, karena menurutnya hidup dari manusia itu tidaklah penting baginya. Lalu dia segera berbalik dan berjalan pergi sembari dia berkata, "Karena kalian telah saling bekerja sama tanpa melibatkanku dan tidak menganggapku ada. Jadi maafkan aku jika aku memilih pergi dari tempat ini." Namun ketika King Qiyu akan berjalan pergi, dia dihentikan oleh Iblis Serigala yang berkata, "Meskipun kau ingin pergi, tapi tidak akan semudah itu." Dan Iblis Raja Wali Perak ikut menimpali dengan berkata, "Karena kau telah berada di altar Dewa Iblis, jadi ada yang perlu untuk kau tinggalkan." Di saat bersamaan King Qiyu dikejutkan dengan Yin Yu yang berkata, "Menurutku kau tidak akan kembali ke kediamanmu, jadi bagaimana jika kau tinggal bersamaku dan menjadi istriku?" Namun dari arah belakangnya, Zhou Yu ikut menimpali dengan berkata, "Bertambah lagi orang yang ingin menjadi suami darinya. King Qiyu, kau memang sangatlah populer, tapi ada satu hal yang sangat mengejutkanku. Karena kali ini kau benar-benar tidak mengkhianatiku." Ucap Zhou Yu dengan sorot mata yang sangat tajam. Meskipun begitu Yin Yu tetap merendahkan Zhou Yu dengan berkata, "Meskipun kau telah tertangkap oleh formasi,
bagaimana bisa kau masih memiliki keberanian untuk berbicara? Dan dengan sedikit rasa kekhawatiran, iblis ular itu berkata jika ada yang salah dengan situasinya. Dan ketika mereka melihat Zhou Yu mencoba menghancurkan formasinya, mereka semua merasa sangat terkejut sembari berkata, energi kita tidak mampu untuk mempertahankan formasi ini. Bagaimana bisa energinya dapat mengalahkan senjata spiritual pengorbanan ini? Dan pada akhirnya, Zhou Yu berhasil menghancurkan formasi yang telah mengikatnya hingga kini membuatnya kembali terbebas. Dan dengan sorot mata yang tajam, Zhou Yu berkata, sebelum kalian menjebakku ke dalam formasi ini, apakah kalian tidak berpikir jika aku memiliki warisan dari Dewa Kuno? Di saat bersamaan Zhou Yu meminta Lai Zi menjelaskan tentang bagaimana bisa dia melepaskan diri dari dalam formasi itu. Lalu Lai Zi menjelaskan jika semua itu berkat bantuannya. Karena tidak ada orang yang lebih memahami tentang pengorbanan selain dirinya. Di sisi lain terlihat iblis serigala dengan sedikit panik berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita telah menggunakan energi kita namun tidak berhasil menjebaknya. Lalu iblis Raja Wali Perak menanggapinya dengan berkata, mungkinkah semua energi itu telah terserap ke dalam tubuh pemuda ini? Namun tanpa memperdulikan perkataan mereka, Yin Yu segera melesat ke arah Zhou Yu sembari berkata, apa yang kalian takutkan? Dia hanya seorang diri, jika kita menyerangnya secara bersamaan pasti dia tidak akan mampu untuk melawan. Di saat Yin Yu akan mengarahkan pukulannya, Zhou Yu juga telah menyiapkan sebuah tinjuan sembari dia berkata, apa yang kau katakan terdengar seperti pengecut. Kebetulan saat ini aku tidak ingin menahan diri. Jadi aku akan menunjukkan kesenjangan di antara kita berdua. Dan di saat itu juga terjadilah benturan energi yang tercipta dari pukulan Yin Yu dan juga Zhou Yu. Namun karena kekuatan Zhou Yu terlalu kuat sehingga membuat Yin Yu terlempar mundur ke belakang. Dan dengan kesadaran yang mulai menghilang, Yin Yu berkata, bagaimana bisa seorang manusia menjadi begitu kuat? Dan dengan sorot mata yang tajam Zhou Yu berkata, selanjutnya kalian ingin menyerangku secara satu persatu ataukah secara bersamaan? Karena merasa diremehkan oleh Zhou Yu, ketiga iblis itu segera bekerja sama dan memulai teknik terkuatnya untuk menyerang Zhou Yu secara bersamaan. Sehingga kini membuat mereka bertiga berubah wujud ke dalam wujud iblis mereka dan menyerang Zhou Yu secara bersamaan. Dan hanya dalam sekejap Zhou Yu telah berhasil menyerang mereka bertiga. Hingga membuat mereka tersungkur dan menimbulkan ledakan yang cukup besar. Setelah mengalahkan para iblis itu, Zhou Yu menatap tajam ke arah King Qiyu dan baru menyadari jika masih ada seorang iblis yang berhasil meloloskan diri darinya. Berpindah di sisi lain, kini terlihat iblis Raja Wali Perak sedang berusaha melarikan diri dengan terbang sangat cepat untuk menghindari Zhou Yu sembari dia bergumam. Aku tidak peduli jika harus menghabiskan seluruh energiku untuk terbang 2 kali lebih cepat dari biasanya. Yang terpenting aku bisa meloloskan diri dulu dari tempat ini. Namun di saat bersamaan dia sangat dikejutkan oleh Zhou Yu yang ternyata telah berada di hadapannya dengan menyiapkan tendangannya sembari dia berkata, kemana kau ingin pergi? Dasar pemula. Dan di saat itu juga Zhou Yu menendang iblis Raja Wali Perak dengan sekuat tenaga hingga membuatnya terbentur lantai altar Dewa Iblis dengan sangat keras. Setelah menyelesaikan semuanya, Zhou Yu tersenyum bengis sembari dia berkata, mungkinkah semua iblis ini telah membual jika mereka telah menghancurkan banyak orang? Di sisi lain terlihat King Qiyu yang merasa cukup lega sembari dia berkata, untung saja aku tidak mengkhianati Zhou Yu, jika tidak aku pasti akan menjadi seperti mereka. Namun secara tiba-tiba mata dari King Qiyu terbelalak ketika dia menyadari jika patung dari Dewa Iblis menatapnya dengan sorot mata yang tajam sembari berkata, siapa yang telah berani membuat masalah di dalam altarku? Dan terlihat Zhou Yu sangatlah terkejut ketika menyadari jika patung dari Dewa Iblis telah kembali hidup. Yang membuatnya bertanya-tanya tentang bagaimana bisa Dewa Iblis kembali hidup. Lalu patung dari Dewa Iblis itu membalasnya dengan berkata, kaulah orang yang telah mengganggu ritual kebangkitanku. Dan di saat bersamaan semua iblis yang berada di sana kembali terbangkit ketika mereka menyadari jika Dewa Iblis telah muncul. Lalu mereka meminta Dewa Iblis agar segera menghilangkan Zhou Yu. Namun Dewa Iblis menyebut mereka sebagai orang yang tidak berguna dan meminta mereka untuk diam. Sembari dia menyerap jiwa dari keempat iblis itu, sehingga kini keempat jiwa itu perlahan memasuki tubuh dari patung Dewa Iblis. Yang membuat Dewa Iblis itu berkata, berikanlah hidup kalian jika memang kalian ingin menyenangkanku.
Dan kini terlihat kekuatan dari Dewa Iblis itu secara perlahan mulai meningkat sehingga membuatnya merasa puas sembari dia berkata, "Berikutnya adalah giliranmu Zhou Yu, aku akan mengubahmu menjadi pengorbanan bagiku." Setelah merasakan tekanan yang ditimbulkan oleh Dewa Iblis, Zhou Yu berkata, "Tekanan ini bahkan lebih kuat dari Zhou Mu. Apakah Dewa Iblis benar-benar telah dibangkitkan?" Sembari menutup hidungnya, Laizi menjawabnya dengan berkata, "Jiwanya sangatlah berbau busuk. Dia hanya meminjam patung itu untuk membentuk tubuhnya sehingga membuat kekuatannya tidak terlalu kuat." Lalu Dewa Iblis itu mengarahkan tangan besarnya untuk menangkap Zhou Yu, sembari dia meminta agar Zhou Yu menyerahkan tubuhnya kepadanya. Dan di saat bersamaan armor dewa tak tertandingi Zhou Yu secara tiba-tiba telah aktif hingga memunculkan sebuah aura yang sangatlah mendominasi. Dan di saat itu juga dengan kekuatan armor dewa miliknya, Zhou Yu mengarahkan pukulannya untuk menyerang tangan besar dari Dewa Iblis yang mengarah kepadanya. Sehingga kini menciptakan sebuah ledakan energi yang sangatlah besar di antara keduanya. Yang seketika itu membuat Dewa Iblis merasa cukup terkejut sembari dia berkata, "Kau memang seorang jenius dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi mengapa aku merasa tidak asing dengan aura yang menyelimuti tubuhmu?" Namun di saat bersamaan dia kembali dikejutkan karena menyadari jika Zhou Yu telah menghilang dari hadapannya sehingga membuatnya berkata, "Di mana pemuda itu berada, dan kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa aku tidak bisa merasakannya?" Dan secara perlahan kesadaran dari patung Dewa Iblis itu mulai menghilang karena tubuh aslinya masih tertidur dan kekuatan dari patung itu tidak lagi dapat menampungnya. Dan di sisa kesadarannya dia berkata jika dia akan membiarkan Zhou Yu pergi untuk kali ini. Beberapa saat telah berlalu, dan kini berpindah ke tempat Zhou Yu berada di mana saat ini dia telah berada di suatu tempat. Lalu Laizi berkata jika dia dapat memastikan jika kekuatan dari Dewa Iblis tidak akan mungkin bisa mendeteksi keberadaan mereka. Namun dengan cukup kebingungan Zhou Yu bertanya mengapa mereka harus pergi di saat dia sedang bertarung melawan Dewa Iblis. Dan Laizi menjawabnya jika bau dari orang itu sangatlah busuk hingga membuatnya merasa sangat mual. Dan setelah mendengarnya Zhou Yu hanya bisa terdiam tanpa berekspresi. Di saat bersamaan King Qiyu bertanya tentang metode apa yang telah digunakan oleh Zhou Yu sehingga dapat memindahkannya dalam sekejap ke tempat itu. Namun karena Zhou Yu telah menyinggung Dewa Iblis, mungkin melarikan diri pun tidak akan adanya gunanya. Sembari menunjukkan beberapa kantung penyimpanan Zhou Yu berkata, "Dewa Iblis itu hanya bisa menyerap energi dari keempat Raja Iblis itu. Karena semua senjata spiritual yang telah mereka kumpulkan telah aku ambil dan pasti akan memberikan berbagai hal baik kepadaku." Yang seketika itu membuat King Qiyu merasa cukup terkejut sembari dia berkata, "Kau benar-benar telah memanfaatkan semuanya." Sembari tersenyum tipis Zhou Yu berkata, "Meskipun banyak senjata spiritual di tanganku, tapi aku tidak bisa menggunakannya begitu saja." Dan di saat itu juga Zhou Yu menggunakan teknik pengorbanan miliknya dan mengorbankan seluruh senjata spiritual yang telah didapatkan olehnya kepada Laizi. Yang seketika itu membuat Laizi merasa sangat senang dan seperti biasanya Laizi akan memberikan hadiah atas pengorbanan yang dilakukan oleh Zhou Yu. Sehingga kini energi yang berada di dalam tubuh Zhou Yu meningkat dengan sangat pesat yang membuat Zhou Yu merasa sangat senang sembari dia berkata, "Karena kekuatan ini, aku selangkah menjadi lebih dekat untuk mengalahkan Zhou Mu." Kemudian Laizi menjelaskan jika bukan hanya kenaikan ranah yang didapatkan oleh Zhou Yu, melainkan Zhou Yu juga telah mendapatkan berbagai teknik unik yang dapat dia gunakan. Dan dia juga memberikan teknik lanjutan sehingga Zhou Yu hanya cukup berlatih untuk bisa menggunakannya. Yang membuat Zhou Yu merasa senang sembari dia berkata, "Kali ini aku memberimu banyak pengorbanan, sehingga kau memberikan sedikit bonus kepadaku." Di saat bersamaan ketika melihat Laizi, King Qiyu merasa sangat terkejut sembari dia bertanya apakah dia adalah dewa kuno. Dan apakah dia selama ini telah mengikuti Zhou Yu, sembari tersenyum tipis Laizi menjawabnya dengan berkata, "Benar, tapi kultivasimu tidak memenuhi syarat untuk berjumpa denganku. Karena aku telah muncul di hadapanmu, jadi kau tahu kan apa yang harus kau lakukan." Dan di saat itu juga King Qiyu bersujud di hadapan King Qiyu sembari dia berkata, "Aku tidak tahu jika Zhou Yu adalah orangmu, jadi maafkan aku karena telah menyinggungnya." Lalu Laizi bertanya kepada Zhou Yu tentang apa yang harus dia lakukan kepada King Qiyu. Kemudian Zhou Yu memasukkan King Qiyu ke dalam domain Dewa Laizi. Meskipun begitu dia tidak memenjarakannya secara khusus.
Kemudian Laisi bertanya kepada Zhou Yu dengan berkata, semua hal yang berhubungan dengan klan iblis telah berakhir. Jadi apa yang ingin kau lakukan selanjutnya? Sembari menatap langit Zhou Yu menjawabnya dengan berkata, tiba-tiba aku mengingat tentang ibuku, dan sebentar lagi hari peringatan kematian ibuku Agna segera tiba. Aku ingin kembali kota Longzhou lebih dulu, beberapa saat kemudian. Di dalam suasana yang menyedihkan terlihat Zhou Yu kini berada di depan makam ibunya sembari dia berkata, satu-satunya makam di tengah perbukitan, maafkan anakmu ini ibu karena tidak bisa memakamkanmu di tempat yang selayaknya, tapi ketika aku telah membalaskan semua dendamku kepada Zhou Mu, aku akan segera memindahkan pemakamanmu ke tempat yang layak. Namun di saat bersamaan Zhou Yu dibuat sangat terkejut ketika mendengar suara Zhou Mu di belakangnya dengan berkata, jika ibumu masih hidup, dia pasti tidak akan mengizinkanmu untuk memukul batu dengan telur. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.